Ron. Tahan, Jona. Ini kau. Panggil, tidak. Yuk. Minggu, 14 Desember 2025 sore, suasana di area operasional tambang Mas PT Sultan Rafli Mandiri PT SRM di Ketapang, Kalimantan Barat, tegang. 4 prajurit TNI berpakaian sipil dan seorang satpam PT SRM cekcok dengan 15 warga negara China yang belakangan diketahui mengantongi izin bekerja atas sponsor PT SRM. Penyebabnya, para pegawai tak terima ditegur prajurit TNI karena menerbangkan drone saat TNI menggelar latihan militer di Desa Pemuatan Batu, Kecamatan Tumbang Titi. Cekcok berubah menjadi bentrok yang menyebabkan sejumlah kendaraan operasional PT SRM rusak. Warga negara China yang diduga terlibat pun ditangkap dan dibawa ke kantor imigrasi beserta 4 bilah senjata tajam, airsoft gun, dan alat kejut listrik. Kami perlu tegaskan bahwa kami sangat menyayangkan tindakan tersebut. Dan kami berharap kepada kepolisian daerah Kalbar untuk mengusut tuntas pelaku ini. Dan kami juga menyayangkan tindakan tersebut yang dilakukan oleh warga negara asing kepada aparat kita. Dan kami juga turut prihatin atas kejadian tersebut. Dan kami meminta maaf atas kejadian tersebut kepada pimpinan-pimpinan TNI. Gara-gara ulah warga negara asing, mereka menjadi korban. Itu yang kami bisa sampaikan. Kami sudah layangkan laporan dan saat ini sedang ditangani oleh Ditreskrimum Polda Kalbar. Dan pemeriksaan pun terus dilakukan oleh penyidik agar bisa mengusut tuntas kejadian penyerangan terhadap anggota maupun perusakan terhadap aset perusahaan. Hingga saat ini, kasus masih diselidiki polisi dan imigrasi. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Dimas Yoga, jurnalis NTV melaporkan. Kronologi lebih jelas dan perkembangan penyelidikan kasus di Ketapang, Kalimantan Barat kita bahas bersama kuasa hukum PT Sultan Rafli Mandiri atau PT SRM yang sudah tersambung melalui Zoom, Muhammad Fajri. Pemirsa, kami juga sudah menghubungi aparat terkait mulai dari Kodam 12 Tanjung Pura, kemudian juga pihak dari Polda Kalimantan Barat, Polres dan Imigrasi Ketapang, tapi tidak direspons hingga dialog ini dimulai. Saya mulai dulu ke Pak Fajri, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Banyak sekali berita yang simpang siur, Pak Fajri, boleh dijelaskan kronologinya seperti apa dari versi Anda? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Asisti atas kesempatannya ini kepada kami. Kami kesempatan ini menyatakan keprihatinan yang sekaligus kecaman atas tindakan dan penyerangan serta diduga dilakukan oleh negara asing. Dan kami perlu dukungan kepenuh pada prajurit-prajurit yang menjadi korban dalam tersebut, yang sedang menjalankan tugas menjaga keamanan dan wilayah negara. Demikian, Mbak. Baik, Pak Fajri, yang Anda mewakili PT SRM, betul ya? Siap, betul, Mbak. Anda melapor ke Polda Kalimantan Barat dan juga ke Imigrasi Ketapang. Betul, Mbak, betul. Yang Anda laporkan, boleh tahu isi laporan seperti apa, Pak Fajri? Baik, kejadian itu pada tanggal 14 Desember sekitar 11.30, Mbak. Kemudian kami selidik, kami lihat peristiwa tersebut adanya penyerang, perusakan terhadap aset perusahaan. Kemudian pada tanggal 5 Desember melalui Direktur Bapak Firman SPD melaporkan kejadian kepolisian daerah
Halo Mbak. Baik, Pak Fajri, mohon maaf, suara Anda putus-putus. Kita break terlebih dahulu untuk memperbaiki audio. Kita sambung. Ya, kita akan perbaiki komunikasi kita terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami kembali saat lagi. Pemirsa, kita lanjutkan dialog bersama kuasa hukum PT Sultan Rafli Mandiri atau PT SRM yang sudah tersambung melalui Zoom, Muhammad Fajri. Pak Fajri, kita lanjutkan. Baik Pak. Ya, jadi Anda telah melapor ke Polda Kalimantan Barat dan Imigrasi Ketapang. Langsung saja Pak Fajri, apa isi laporannya? Baik Mbak, terhadap laporan tersebut kami sudah laporkan ke Kepolisian Daerah Kalbar sesuai dengan tanda bukti laporan tanggal 15 Desember tahun 2025 terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam, senpi, dan pandak sesuai Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang penyalahgunaan senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak. Selain itu juga terhadap pengerusakan. Ada bahan peledak, Pak Fajri? Izin Mbak, itu yang tertuang di dalam pasal tersebut Mbak. Izin. Baik. Tapi tidak digunakan ya Pak? Saat kejadian itu hanya airsoft gun dan senjata tajam ya? Betul Mbak. Baik. Kemudian? Terhadap pengerusakan aset perusahaan pun kami sudah melaporkan kejadian tersebut dengan pasal 406 terhadap pengerusakan aset-aset berupa 1 unit mobil dan 1 unit sepeda motor. Baik, kemudian yang Anda laporkan ke imigrasi ini, yang Anda laporkan berarti 15 WNA dari Tiongkok ini ya Pak? Kalau untuk terhadap WNA-nya ini masih dalam penyelidikan ya Mbak. Kami waktu itu sudah bersurat kepada imigrasi bahwa kami telah mencabut 11, bukan 15 Mbak, 11 warga negara asing yang sebelumnya telah dipekerjakan oleh mantan direksi PT SRM. Tepatnya tahun berapa Pak Fajri? Tanggal 17 Oktober 2025 ini kami telah melakukan pencabutan sponsorship penjaminan terhadap 11 TKA Mbak. Apakah itu artinya kitasnya sudah selesai masa kerjanya karena kontraknya 2 tahun, masa berlaku kitasnya 2 tahun, dan apakah 2025 itu artinya sudah selesai? Jadi gini Mbak, izin. Pada saat kami interogasi pertanyakan terhadap TKA 11 orang ini, mereka tidak bisa menunjukkan terhadap dokumen-dokumen ketenagakerjaan yang menurut pengakuan mereka itu dipekerjakan oleh kami. Makanya kami berkesimpulan bahwa dokumen-dokumen yang mereka miliki ini pun juga diduga disalahgunakan oleh terhadap 11 orang warga negara asing. Baik, boleh saya ambil kesimpulan ini artinya ada sengketa internal perusahaan SRM sendiri ya Pak, antara manajemen lama dan manajemen baru? Ya, betul itu Mbak. Betul. Artinya manajemen yang baru tidak mengakui lagi adanya manajemen lama yang memberikan kitas, yang memberikan izin terhadap 11 WNA Tiongkok ini? Ya, betul Mbak. Tidak pernah memberikan persetujuan terhadap penggunaan tenaga kerja asing. Karena kegiatan operasional perusahaan tidak membutuhkan itu dulu. Baik, tapi sebenarnya apa duduk persoalannya Pak Fajri? Apa yang dilakukan oleh 11 WNA ini di sekitar lokasi PT SRM? Jadi kami mendapat laporan Mbak dari petugas keamanan internal perusahaan yang mengamankan aset perusahaan di Tumpang Tindih, Ketapang. Di mana pada saat kejadian ada 4 orang warga negara asing yang menerbangkan drone di sekitar area operasional perusahaan. Tentu kami meminta bantuan terhadap prajurit TNI yang sedang
melaksanakan tugas berupa latihan dasar satuan untuk membantu kami dalam menginterogasi terhadap 4 warga negara asing tersebut. Karena kami khawatir bahwa kegiatan tersebut dikhawatirkan terjadi tindakan penyalahgunaan terhadap drone-nya ini. Anda langsung minta kepada TNI yang bersangkutan atau melalui komandannya terlebih dahulu? Enggak, pada saat itu kan memang secara spontan, Mbak, petugas keamanan, kebetulan ada TNI yang sedang melaksanakan tugas di sekitaran area lokasi kami, sedang latihan. Baik. Kami bersama-sama mendatangi 4 orang tersebut untuk menanyakan terkait penerbangan drone, maksud dan tujuan mereka ada di sekitar itu untuk kegiatan apa. Demikian, Mbak. Baik. Kemudian apa yang terjadi, Pak? Apakah ada provokasi duluan yang dilakukan oleh pihak TNI tersebut? Kalau provokasi itu tidak ada, Mbak. Karena memang kita miskomunikasi terkait dengan penyampaian bahasa. Karena mereka juga menggunakan bahasa Cina, kita sedangkan menggunakan bahasa Indonesia, sehingga terjadi perselisihan komunikasi saja. Itu. Kemudian kami hendak membawa 4 orang ini ke kantor kepolisian terdekat. Cuma mereka tidak berkenan. Gitu. Sehingga terjadi adu mulut. Kemudian datanglah 11 orang warga negara asing lainnya langsung melakukan penyerangan terhadap petugas keamanan kami berserta 5 prajurit TNI yang bersama kami melakukan interogasi, gitu, Mbak. Jadi berita di luar bahwa satuan TNI itu merupakan satuan pengamanan resmi, merupakan bagian dari PT SRM, tidak benar ya, Pak? Jadi pada kesempatan kali ini juga saya perlu tegaskan ya, Mbak, sekali lagi bahwa satuan pengamanan internal perusahaan tidak ada kaitannya dengan prajurit TNI yang sedang melaksanakan tugas. Perlu kami sampaikan itu, kami tegaskan di dalam hal ini bahwa prajurit TNI yang ada di sekitar lokasi itu sedang melaksanakan tugas latihan dasar satuan. Tentu sebenarnya kami berterima kasih kepada TNI yang menjaga kedaulatan negara ini, membantu kami melakukan interogasi terhadap warga negara asing ini. Karena kami khawatir keberadaan warga negara asing ini takut disalahgunakan. Gitu loh, Mbak. Baik. Baik dari pihak Chief Security yang Anda sebut tadi, Imran Kurniawan, apakah sudah mengetahui perihal isi drone yang sempat diterbangkan oleh 4 warga negara Tiongkok tersebut, Pak? Kebetulan Pak Imran pada saat itu tidak ada di TKP, Mbak. Yang ada itu hanya petugas kami yang sedang melaksanakan tugas pengamanan, kemudian melaporkan kepada Pak Imran selaku Chief Security di lokasi. Namun untuk isi drone tersebut, sampai saat ini kami belum tahu apa isinya, apakah video, foto, atau apa, kami belum tahu karena ini masih dalam proses penyelidikan juga, Pak, yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Di Polda atau di Mabes sekarang, Pak, posisi drone-nya? Kami kurang tahu, Mbak, itu. Karena kan pada saat kejadian juga karena terjadi penyerangan aktif tersebut, pihak keamanan kami pun tidak melihat lagi drone ini ada di mana. Baik. Dibawa oleh siapa. Baik. Ada tuduhan dari salah satu WNA Tiongkok tersebut yang menyebut bahwa Imran Kurniawan sebagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Tadi Anda mengatakan bahwa Pak Imran tidak ada di TKP saat itu. Jadi kalau Pak Imran tidak ada di TKP, mengapa disebut Pak Imran itu pihak yang tidak bertanggung jawab? Mungkin Anda bisa luruskan, Pak Fajri? Makanya ini kami perlu luruskan terhadap pernyataan-pernyataan tersebut, Mbak. Karena Pak Imran ini adalah yang kami tugaskan untuk melakukan
pengamanan di perusahaan terhadap aset-aset perusahaan yang ada di Tumpang Titi. Dia mempunyai anggota keamanan untuk menjaga perusahaan, aset-aset perusahaan. Makanya ketika ada pernyataan yang menyatakan bahwa saudara Imran tersebut telah melakukan hal-hal yang demikian, itu adalah keterangan yang tidak benar, Mbak. Baik, itu saja Pak. Cukup sih, Mbak, kira-kira untuk sekali lagi kami perlu tegaskan, Mbak, bahwa kepengurusan direksi PT Sultan Rapli Mandiri ini telah mengalami perubahan. Sejak tanggal 4 Juli 2025, setelah terjadi pergantian direktur dan direktur utama yang sebelumnya dipegang oleh warga negara asing telah beralih ke warga negara Indonesia. Kenapa hal itu terjadi? Karena sejak tahun 2022, perusahaan ini terjadi permasalahan hukum. Karena direksi lama ini telah melakukan suatu tindak pidana. Gitu. Makanya sampai tahun 2024 kami selaku direksi yang baru telah bersurat untuk meminta pergantian direksi lama. Namun tidak pernah ditanggapi sehingga kami melaksanakan RUPS melalui penetapan pengadilan. Baik. Dengan manajemen yang baru ini Pak, bisa diketahui saat ini posisi atau status hukum WNA Tiongkok yang benar-benar memiliki kitas, yang terdaftar resmi sebagai pegawai PT SRM ada berapa orang? Menurut data kami hanya 11 orang, Mbak. 11 orang itu yang sudah kami mintakan kepada pihak imigrasi kelas 2 Ketapang untuk dilakukan pembatalan penjaminan. Karena apa? Kami tidak memerlukan lagi tenaga kerja asing tersebut karena operasional perusahaan ini masih tidak perlu membutuhkan tenaga kerja asing. Dan kami tetap mengedepankan tenaga lokal. Gitu loh, Mbak. Jadi bisa karena operasional kegiatan. Jadi dengan manajemen baru yang Anda sebutkan tadi sejak tahun 2025 ini bisa dipastikan 100% adalah pegawai semuanya berwarga negara Indonesia, tidak ada yang berwarga negara asing, dalam hal ini warga negara Tiongkok. Bisa dipastikan? Betul, Mbak. Betul. Baik. Bisa dipastikan karena memang kegiatan operasional ini belum secara menyeluruh. Kegiatan operasional ini berjalan secara baik, Mbak. Baik. Makanya kenapa kami meminta pembatalan penjaminan tersebut, karena warga negara asing kami tidak perlukan terlebih dahulu. Gitu loh, Mbak. Kami tetap mengedepankan tenaga kerja lokal untuk perawatan terhadap lahan operasional kami. Gitu loh, Mbak. Baik. Ada laporan Pak dari imigrasi Ketapang bahwa ada tuntutan untuk langsung dideportasi terhadap 11 warga negara Tiongkok ini. Apakah ini tuntutan dari Anda? Ya kami sih berharap itu ya Mbak. Kami berharap bukan hanya 11 warga negara asing tersebut, tapi juga sebenarnya banyak peristiwa tenaga kerja asing atau warga negara asing yang terlihat di Kabupaten Ketapang ini. Kami berharap kepada pihak imigrasi melakukan pengecekan terkait dengan dokumen-dokumen perizinan keimigrasian terhadap warga negara asing yang ada di sekitaran lokasi gitu loh Mbak. Untuk apa? Untuk memastikan apakah dokumen yang mereka berangkat ke Indonesia itu telah benar atau telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Itu sih Mbak, kami berharap. Ya, kalau kita bicara PT SRM Pak, ini artinya apakah memang pemutusan hubungan kerja terhadap 11 warga negara Tiongkok ini sudah selesai, sudah clear, makanya Anda meminta ada tuntutan deportasi kepada imigrasi Ketapang? Betul Mbak, karena memang dokumen yang mereka tadikan, mereka juga tidak pernah memperlihatkan dokumen mempekerjakan ini. Dokumen kerja tidak pernah diperlihatkan terhadap kami selaku direksi baru
dokumen-dokumen apa saja yang bisa menjadi rujukan kami untuk memperpanjang izin tinggal mereka. Sehingga dengan demikian kami berkesimpulan bahwa dengan tidak bisa menunjukkannya dokumen kontrak kerjasama antara warga negara asing dengan pihak perusahaan, maka kami berkesimpulan bahwa warga negara asing tersebut bukanlah yang saat ini dipekerjakan oleh PT SRM. Gitu loh, Mbak. Baik, artinya penerbangan drone adalah bukan dari pekerjaan mereka ya, karena mereka sudah dibebas tugaskan, mereka sudah bukan bagian dari PT SRM lagi. Bukan, Mbak. Bukan, Baik, Mbak. baik. Saya ingin kembali ke laporan yang Anda masukkan di Polda Kalimantan Barat, Pak. Artinya ini lebih kepada kerusakan material yang Anda laporkan ya, Pak ya? Betul, Mbak. Betul. Karena satu aset perusahaan kami, yaitu berupa 1 unit mobil dan 1 unit sepeda motor, telah mengalami kerusakan yang cukup parah akibat penyerangan tersebut. Baik. Kemudian tindak lanjutnya, Pak, kepada Polres, Imigrasi Ketapang, seperti apa pasca insiden? Setelah pasca insiden, kami mendapat laporan bahwa Polres Ketapang bersama Kodim Ketapang telah melakukan evakuasi terhadap warga negara asing yang diduga terlibat aksi penyerangan tersebut. Kemudian telah diserahkan di kantor imigrasi kelas 2 Ketapang untuk dilakukan pemeriksaan baik dokumen perizinan serta dokumen-dokumen lain, Mbak. Langkah hukum lanjutannya seperti apa, Pak, kalau mereka 11 ini nantinya kemudian dideportasi? Tentu kami berharap kepada pihak kepolisian dapat mengusut tuntas pelaku ini agar tidak terjadi hal-hal yang serupa, Mbak. Kami menuntut kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, untuk segera melakukan proses penyelidikan secara menyeluruh dan komprehensif guna menemukan pelaku untuk segera dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Baik, Pak. Karena berkaitan dengan warga sipil negara asing, ini kan kasus ini sekarang diambil alih oleh Mabes TNI ya, Pak Fajri. Bagaimana sejauh ini komunikasi, dan Anda juga di Jakarta, bagaimana sejauh ini komunikasi dengan Mabes TNI? Baik, Mbak. Pada kesempatan ini juga kami juga akan melaksanakan koordinasi kepada pihak imigrasi maupun pihak TNI. Tentu nanti kami tetap mendukung upaya segala tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh warga negara asing. Kami terus mendukung aparat penegak hukum baik TNI maupun Polri dapat memproses pelaku penyerangan dan perusakan terhadap aset-aset kami gitu, Mbak. Terakhir Pak Fajri, mengingat yang diterbangkan oleh para pihak ini ya, para WNA Tiongkok ini di sekitar lokasi PT SRM begitu, dan Anda merupakan kuasa hukum yang ditunjuk oleh PT SRM, apakah Anda merasa memiliki kepentingan terhadap gambar, entah itu video, entah itu gambar, entah itu pemetaan geospasial yang kemungkinan sudah diambil dari gambar drone tersebut? Apakah Anda memiliki kepentingan? Kalau dari pihak perusahaan tentu ya, Mbak, dengan adanya aktivitas penerbangan drone tersebut merasa terganggu. Karena kalaulah memang mereka mengatakan mereka sebagai karyawan PT SRM, kenapa tidak dilaksanakan di dalam lingkaran area perusahaan, dan tentu mereka harusnya bisa melakukan itu di dalam, bukan di luar area operasional perusahaan gitu loh, Mbak. Sehingga kami perlu menanyakan kepentingan apa mereka melakukan itu. Drone-nya sendiri punya siapa, Pak? Punya warga negara asing tersebut. Punya mereka sendiri ya? Baik, oke. Kita tunggu update-nya nanti, Pak Fajri. Terima kasih sudah bersama kami di NTV Prime. Selamat sore. Baik, terima kasih, Mbak Nusli. Ya. Sore. Demikian tadi Muhammad Fajri, kuasa hukum dari PT SRM. NTV Prime masih akan kembali dengan informasi lainnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami.